Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan terima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menurut saya Markus sangat jelas dan detail untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kebiasaan orang yang beragama atau orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Ada dua peristiwa yang sengaja dibandingkan menurut saya, yaitu ahli-ahli Taurat, dan satu lagi adalah seorang janda miskin. Kalau saya merenungkan perikop ini, tentu kita bisa paham sebenarnya bahwa iman itu sesuatu yang personal, sesuatu yang bisa kita katakan rahmat, dan sekaligus adalah jawaban kita kepada Allah. Namun iman yang personal ini tidaklah berdiri sendiri. Ternyata iman yang personal ini kita masuk dalam sebuah kebersamaan yang kita bisa menyebutnya dengan agama. Dan dengan agama inilah iman yang personal ini memiliki bentuk, memiliki karakter, dan bahkan ajaran-ajaran yang paten. Tetapi tidak jarang akhirnya bahwa kita terjebak dalam agama yang formal, sehingga simbol-simbol, bahkan hal-hal yang kelihatan itu menjadi menonjol. Dan kalau itu yang terjadi, sebenarnya bukan salah. Tetapi kalau orang menjadi terbalik, bahwa yang personal itu seolah-olah menjadi aksesoris belaka, akhirnya kita terjebak dalam formalitas agama. Dikatakan dalam Injil hari ini bagaimana Yesus mengatakan waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat, dan tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi ini nyindir saya sebenarnya ya, pakai jubah panjang ini ya. Tetapi yang mau ditekankan saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi bahwa sebenarnya iman itu bisa dimaknai dengan sangat dalam, tetapi bisa juga dimaknai dengan sangat dangkal. Kalau saya bandingkan sebenarnya bahwa iman yang kelihatan dalam diri ahli-ahli Taurat ini, yang dimaksud dalam perikop ini, bisa jadi menjadi iman yang hanya aksesoris. Iman yang supaya kelihatan. Tetapi kalau kita bandingkan menurut saya dengan janda yang miskin ini, iman itu sudah menjadi hidupnya. Iman itu sudah menjadi jiwanya. Sehingga ia tidak lagi berpikir tentang keuntungannya sendiri, tetapi lebih-lebih bagaimana ia mempersembahkan kepada Allah. Maka janda miskin ini dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa memberi dari kekurangannya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi iman sekali lagi menjadi sesuatu yang personal, dan itu menjadi hidup, menjadi jiwanya, sehingga orang tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang lain, karena dengan iman itulah kita menjadi penuh, menjadi cukup. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya mungkin juga sudah mengatakan berulang-ulang bahwa pandemi ini akhirnya sebenarnya memurnikan iman, bahkan institusi agama itu sendiri. Karena kita sekarang tidak bisa lagi memperlihatkan kebesaran dalam tataran fisik, tetapi kita lebih ditantang untuk memperdalam iman kita dari dalam, dan itulah yang memberi kekuatan dalam hidup kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu hal ini tidak meniadakan hal-hal yang formal, hal-hal yang fisik, yang kelihatan, tidak. Tetapi semoga apa yang kelihatan, apa yang nampak itu memang cerminan dari apa yang menjadi iman personal, yang menjadi hidup dan jiwa kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga
Kesempatan ini menjadi sebuah permenungan dan refleksi kita bersama. Semoga iman yang menjadi rahmat dalam hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi iman yang menjadi hidup, menjadi jiwa. Sehingga apa yang menjadi kelihatan, apa yang menjadi nampak itu tidak hanya aksesoris tetapi benar-benar nyata dari dalam, dan itulah yang pasti memberi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.